Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus melakukan pendampingan dan pemberdayaan kelompok tani perkotaan. Bahkan saat ini tercatat lebih dari 290 poktan di Surabaya yang melakukan praktik bercocok tanam melalui urban farming. Salah satu pendampingan itu dilakukan DKPP Surabaya kepada kelompok tani caping kota di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo. Poktan dengan spesialisasi budidaya buah melon ini untuk ketiga kalinya berhasil memanen pada Selasa 16 Juli 2024. Kepala DKPP Kota Surabaya Antik Sugiharti menyatakan terus melakukan pendampingan kepada poktan perkotaan. Budidaya melalui urban farming itu juga diharapkannya dapat menambah pendapatan warga di wilayah setempat. Beliau juga berharapan tentunya tidak hanya menambah pendapatan warga Kota Surabaya, tetapi juga mendorong untuk menjadikan sebagai pionir atau menyemangati kelompok tani yang lain bisa menghasilkan produksi seperti ini. Antik mengungkapkan bahwa urban farming yang dilakukan Poktan Caping Kota ini dengan memanfaatkan lahan fasilitas umum. Sebelumnya, lahan tersebut merupakan prasarana, sarana, dan utilitas umum milik pengembang yang kemudian diserahkan kepada Pemkot Surabaya. Beliau juga mengapresiasi keberhasilan Poktan Caping Kota dalam budidaya buah melon. Keberhasilan urban farming yang dilakukan Poktan Caping Kota juga mematik stakeholder untuk memberikan dukungan sebagai mitra. Ia menambahkan bahwa pendampingan yang dilakukan DKPP Surabaya terhadap Poktan juga disesuaikan dengan klasifikasi kelompok tani. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani, di mana pembinaan Poktan dilakukan sesuai kategori mulai kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Dengan adanya urban farming dari warga ini, tanggapan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya seperti apa? Jadi memang ini kita mendorong terus agar seluruh kelompok tani, khususnya yang urban farming, karena potensi yang kita kembangkan di Surabaya ini adalah yang urban farming ya. Kalau konvensional agak sulit karena lahannya semakin sedikit. Jadi ini dengan adanya inisiasi dan pendampingan kita, kelompok tani ini bisa berhasil mengembangkan usaha taninya. Ini akan menjadi harapan kita, tentunya tidak hanya menambah pendapatan warga di sini, tetapi juga mendorong untuk menjadikan sebagai pionir atau menyemangati kelompok tani yang lain bisa menghasilkan produksi yang lain seperti ini. Dukungannya selain sebagai pupuk, bibit, ini juga lahan dari pertanian ini juga lahan dari Pemkot seperti apa? Ya, jadi lahan ini adalah lahan palsu yang sudah diserahkan Pemkot, jadi ini sekarang menjadi lahan aset pemerintah kota. Kemudian kita membantu pembangunan greenhouse ini yang kita bangun oleh Pemkot. Kemudian tentunya pendampingan oleh kita, dan kemudian karena kelompok tani ini sudah sangat cukup aktif dan berhasil gitu, sehingga tentunya ada stakeholder yang lain yang mendukung. Ada beberapa BUMN yang menjadi mitranya yang membantu untuk terus agar kelompok tani ini bisa menghasilkan produk-produk yang lebih baik. Di tempat yang sama, Camat Wonocolo Kota Surabaya Muslik Haryadi mengungkapkan, sekarang ini di wilayahnya terdapat 5 kelompok tani. Setiap kelompok tani memiliki spesialis masing-masing. Di antaranya, Poktan Caping Kota dengan spesialisasi budaya buah melon melalui greenhouse, Poktan Minasari dengan budidaya pisang Cavendish, pepaya California, dan ikan lele. Kemudian ada kelompok tani Sukamaju, itu merupakan gabungan dari semua kelompok tani. Jadi mereka mengolah hasil pertanian dan membantu memasarkan. Apa kelompok tani, Pak? Ada 5 kelompok tani. Ada kelompok tani servis, itu spesialisnya di sayuran. Ada sayur pokcai sawi itu ya.
ada Bayem Brasil, terus kelompok tani Caping Kota, ya ini melon, dia spesialisnya di buah. Terus kelompok tani Bukit Lestari, kelompok tani Minasari itu pisang dan ikan, sama satu adalah Sukamaju, itu adalah gabungan dari semua kelompok tani. Jadi mereka sebagai mengolah hasil pertanian, membantu memasarkan dan sebagainya, ini Sukamaju. Nah, untuk melon ini memang baru ini. Termasuk kelompok tani yang paling baru, tapi orang-orangnya orang-orang lama dan memang penggiat sosial. Muslik menyebut, jika budidaya melon yang dilakukan Poktan Caping Kota terbilang paling baru di antara kelompok tani yang lain. Budidaya melon melalui greenhouse ini merupakan hasil bantuan dan pendampingan dari DKPP Surabaya. Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari, Surabaya, Khairul Anam menjelaskan, budidaya melon melalui metode urban farming sudah dilakukan Poktan Caping Kota sejak 1 tahun yang lalu. Dari Surabaya, Eko Widodo, Are TV melaporkan.